Kalau ada orang hari ini bawa hadis yang tak terdapat di dalam kitab-kitab mereka secara keseluruhan. Di Musnad Ahmad enggak ada, Musnad Syafi'i enggak ada, Muwatta Malik enggak ada, As-Sahihain Al-Bukhari dan Muslim enggak ada, Kutubus Sittah enggak ada, Kutub Asyarah enggak ada, Kutub Isrin enggak ada. Lalu dia datang bawa sebuah hadis. Kita katakan ini enggak terima. Karena tidak mungkin mereka sepakat tidak tahu hadis itu. Nah, andai pun dia bawa sebuah hadis yang ada dalam kitab-kitab tersebut, yang menjadi patokan kita bukan riwayat dia ini, tapi riwayat orang lain yang sudah ada sebelumnya. Tapi kenapa diteruskan riwayat? Kata Imam Al-Baihaqi, supaya keistimewaan umat ini tetap bersanad itu sampai hari kiamat, berkekalan sebagai pemuliaan terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Ini juga berarti kaum muslimin bahwa sanad hari ini itu hanya sekedar memelihara keistimewaan saja, tidak menjadi patokan. Oh, si fulan bersanad sampai Nabi, enggak. Artinya sekarang antara seorang alim yang punya sanad dengan yang tidak punya sanad, kedudukannya dari sisi keilmuan tidak diukur dari sanad ini. Misalnya saya punya sanad, lalu ada ulama lain tidak punya sanad, dia lebih berilmu dari saya, maka dari sisi kealiman dia lebih alim dari saya. Cuman saya punya istimewaan, saya bersambung sanad saya sampai Nabi alaihissalam. Tapi untuk kesihayan ilmu tidak. Karena apa? Kata Al-Baihaqi tadi, kalau ada hadis yang saya riwayatkan dari sanad saya ini, tidak ada di dalam semua kitab yang ada sebelumnya itu para imam hadis. Kalau dikatakan Anda sendiri meriwayatkan dari mana? Ada suatu tarekat, misal suatu jalan ibadah tertentu diriwayatkan dari satu sanad sampai ke Abu Bakar Siddiq. Di mana ini? Kok Imam Ahmad enggak tahu? Kok Imam Ibnu Ma'in enggak tahu? Al-Bukhari enggak tahu? Muslim enggak tahu? Semua enggak tahu? Tiba-tiba Anda meriwayatkan sendiri sanad. Makanya tidak ada lagi patokan ini. La yuqbal, tidak diterima. Ini sebelum kita melihat, kata Imam Zahabi kalau atau Imam Ibnu Athir tadi, dilihat dari siapa yang ada dalam sanad tadi, pasti akan terlihat madzalim. Sanadnya muzlim, sanadnya gelap, tidak dikenali di antara ulama-ulama hadis. Jadi kembali ikhwani fillah, bukan sanad tidak berharga, tidak, tapi untuk mengukur kesihahan hadis seperti kata Ibnu Salah dan sebelumnya Al-Baihaqi dan juga Ibnu Jama'ah, ini tidak lagi jadi patokan di zaman mutaakhirin. Sering kita lihat ikhwani fillah, banyak orang mengandalkan, oh kita harus bersanad sampai ke Nabi alaihi salatu wassalam. Sanad yang mana? Tidak dikenali oleh ulama-ulama hadis sebelumnya, berarti tidak dianggap. Kalaupun dikenali tapi hadis ini saya riwayatkan sendiri, maka patokan kita bukan sanad ini, tapi sanad yang ada dalam kutub yang sudah mu'tamad dan masyhur tadi. Tapi kalau antum bisa kembali ke kitab dan juga punya sanad, tentu lebih baik. Tapi tetap patokannya bukan pada sanad tersebut. Karena banyak orang yang sekali Anda ilmunya tidak bersanad, sehingga tidak masuk kelompok kami. Sehingga banyak yang berkelompok dengan sanad-sanad yang sanadnya kalau dicari nanti mungkin diantaranya ada orang pemabuk mungkin. Ya, saya tidak memastikan ini. Atau orang-orang yang tak berilmu sama sekali, hanya berdasarkan mimpi-mimpi kadang. Ilmunya ilmu mimpi dan sebagainya. Atau klaim-klaim yang auzubillah kadang-kadang daripada syaitan, nasallallahu alaihi wasallam.